Pendukungnya pintar sekali untuk membuat drama. Dan belum apa-apa sudah berteriak kriminalisasi. Belum apa-apa sudah bilang akan dijegal. Ya, ini adalah menurut saya tipe-tipe pendukung yang selalu menggunakan trik pengecut untuk menanamkan narasi awal agar masyarakat percaya, sehingga narasi lain yang bertentangan dengan itu akan dilawan. Ya, kalau begitu dari mana Tempo bisa tahu bahwa ada upaya KPK untuk menjegal Anies? Ya, info ini tentunya tidak mungkin mereka karang sendiri, teman-teman. Sekarang kita melihat bahwa Nasdem ini seperti bermain di dua kaki dan terkesan mendadak mendeklarasikan Anies. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Formula E? Ada nggak? Kalau enggak, kalau ada beritahu kita. Hanya itu kepentingannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum, dan bagi teman-teman yang sudah silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Terima kasih. Salam Pancasila. Baik teman-teman, video saya kali ini masih seputar Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia di tahun 2024, teman-teman. Nah, bersamaan dengan Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan, ada sekumpulan orang, teman-teman. Mereka ini mengatasnamakan pergerakan elemen rakyat. Ya, lagi-lagi segala sesuatu selalu membawa nama rakyat. Jadi mereka ini melakukan aksi demo di depan gedung KPK, teman-teman. Nah, menurut saya Anies Baswedan ini sangat hebat, teman-teman. Bagaimana para pendukungnya ini sampai rela mati-matian untuk membela dia. Mereka takut nantinya pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden dihadang oleh KPK, sehingga pada saat yang bersamaan mereka berdemo di depan Gedung Putih, yaitu di KPK. Jadi segerombolan orang tadi, teman-teman, mereka ini protes karena ada isu dugaan bahwa Ketua KPK Firly Bahuri memaksakan agar perkara Formula E ini naik ke tingkat penyidikan dengan menjadikan Anies Baswedan ini sebagai tersangka, teman-teman. Sehingga atas hal inilah yang menjadi aksi dari mereka. Seperti yang saya katakan awal tadi, bahwa mereka sepertinya takut kalau Anies Baswedan ini dijegal oleh KPK. Dan saya kira kalau memang Anies tidak bersalah, buat apa mereka harus berdemo? Toh nanti hukum yang akan membuktikan bahwa Anies ini salah atau tidak. Jadi tidak perlu kalian untuk turun tangan atau turun langsung untuk mengatur-ngatur KPK. Biarkan KPK itu bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jangan Anda membuat diri seolah-olah Anda ini adalah bagian dari KPK, sok mengatur-ngatur. Nah, terkait dengan kejadian yang sama persis, di mana Nasdem mengumumkan secara resmi Anies Baswedan sebagai capres. Kemudian orang-orang yang mengatasnamakan rakyat tadi langsung berdemo ke KPK. Apakah teman-teman masih percaya kalau semua yang terjadi ini bukan direncanakan? Anies dipanggil oleh KPK itu terkait dengan Formula E. Lalu begitu keluar, langsung bikin panggung, siapkan mic, dan melakukan konferensi pers bagikan pahlawan munafik kesiangan. Lalu dengan lihainya muncul narasi Anies akan dijegal sebagai capres. Dan baru kali ini, teman-teman, saya melihat
ada orang yang mendemo KPK atas apa yang belum pernah terjadi. Ini kok seperti Lukas NMB ya, di mana dia menjadi tersangka, kemudian para pendukungnya ini tidak rela, lalu bikin rusuh. Dan baru-baru ini teman-teman, Anies juga menjadi anggota ormas yang kita tahu sangat dibenci sebagian warga karena kelakuannya. Untuk apa? Bagaimana kalau kita anggap ini adalah bagian dari upaya perlindungan terhadap Anies? KPK mau periksa Anies. Ada dugaan Anies akan diproses meskipun jauh sebelum itu sudah banyak yang menilai bahwa Anies ini harus bertanggung jawab terhadap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada Formula E, di mana terjadi kelebihan bayar di sana yang tidak masuk di akal. Dan kemudian tiba-tiba Nasdem mendadak mendeklarasikan Anies sebagai capres. Kemudian secara bersamaan pendukungnya melakukan demo di KPK. Anies gabung ke ormas. Apakah semua itu hanya kebetulan? Rasanya tidak mungkin teman-teman. Ya, kita jangan lupakan junjungan Anies yang mungkin selama ini kepentingannya tidak terlalu mulus karena Bapak Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Lalu alasan pendukungnya Anies ini demo ke KPK karena mereka khawatir ada upaya paksa menjadikan Anies Baswedan ini sebagai tersangka akan mengganggu ketertiban umum menyongsong Pilpres 2024. Suatu permintaan yang konyol menurut saya teman-teman, di mana mereka meminta KPK untuk tidak digunakan sebagai alat politik. Lucunya lagi teman-teman, mereka ini membentangkan banner berukuran dengan tulisan Gerakan Rakyat Menentang Firly, Save Anies Baswedan. Lagi-lagi rakyat yang mereka bawakan. Entah rakyat yang mana yang mereka wakili teman-teman. Ya, ternyata bukan cuma kelompok ini yang mendemo KPK teman-teman. Ada kelompok lain yang dinamakan Forum Advokat Indonesia yang juga datang ke Gedung Merah Putih dan meminta audiensi dengan KPK tapi tidak direspon. Mereka ini meminta Dewan Pengawas KPK mengusut dugaan upaya Firly Bahuri menjegal Anies. Hebat kan si Anies ini teman-teman? Pendukungnya pintar sekali untuk membuat drama dan belum apa-apa sudah berteriak kriminalisasi. Belum apa-apa sudah bilang akan dijegal. Ya, ini adalah menurut saya tipe-tipe pendukung yang selalu menggunakan trik pengecut untuk menanamkan narasi awal agar masyarakat percaya, sehingga narasi lain yang bertentangan dengan itu akan dilawan. Jadi kalau nanti katakanlah Anies ini memang ada bukti yang menjadikannya sebagai tersangka, nah itu akan dianggap salah karena sudah duluan menanamkan narasi bahwa Anies akan dijegal. Begitu kejadian, mereka merasa bahwa itu benar. Nah, menurut saya teman-teman, ini akibat dari KPK yang terlalu bertele-tele mengendus sebuah kasus, terlalu menyimpan lama sebuah kasus. Seandainya saja dari dulu mereka bergerak, saya yakin pasti tidak akan ada narasi busuk seperti ini. Atau jangan-jangan ada kubu di KPK yang tidak ingin Anies Baswedan ini diproses, sehingga pengusutan kasus menjadi lambat seperti ini. Ya, kalau begitu dari mana Tempo bisa tahu bahwa ada upaya KPK untuk menjegal Anies? Ya, info ini tentunya tidak mungkin mereka karang sendiri teman-teman. Sekarang kita melihat bahwa Nasdem ini seperti bermain di dua kaki dan terkesan mendadak mendeklarasikan Anies. KPK malah kecolongan oleh gerak cepat yang dilakukan oleh Nasdem. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini.
Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.